Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Para hadirin, para penyimak kajian Muhammadiyah Pemuda-Muda Andong yang saya hormati, marilah kita mensyukuri nikmat Allah yang telah memberikan kesehatan kepada kita semuanya, sehingga pada sore hari ini, pada kesempatan ini, kita bisa bertemu dalam kajian rutin. Pada kesempatan sore ini, saya mengajak semuanya untuk marilah kita senantiasa mensyukuri nikmat Allah. Karena di musim pandemi corona seperti sekarang ini, kita baru menyadari bahwa kesehatan itu adalah nikmat yang sangat berharga. Dan marilah kita senantiasa berdoa, zikir pagi sore yang selalu diucapkan oleh Rasulullah, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Ya Allah, sehatkanlah badanku, sehatkanlah penglihatanku, dan sehatkanlah telingaku. Itu zikir yang semoga senantiasa selalu kita ingat setiap harinya. Para hadirin, para penyimak kuliah yang berbahagia, pada kesempatan puasa seperti sekarang ini, maka sebaiknya kita selalu beranggapan bahwa semua ajaran dari Allah itu adalah ajaran yang sangat bermanfaat pada kita semuanya. Dari sisi kesehatan, bahwa puasa itu adalah satu hal yang sangat bermanfaat, itu tidak bisa dimungkiri sekali lagi. Dalam kajian fisiologi tubuh dikenal istilah namanya glikogenolisis, glikogenesis, dan lipolisis. Itu proses-proses yang ada dalam tubuh ketika manusia itu berpuasa. Jadi ketika orang itu makan, dalam 2 jam pertama, maka tubuh akan mendapatkan gula dari makanan yang kita makan dalam 2 jam pertama. Itu disebut dengan glukosa darah. Nah, 2 jam setelah itu, supaya glukosa darahnya tidak terlalu tinggi, maka insulin akan mengubah gula yang ada dalam darah itu menjadi energi dalam sel. Dan sebagian akan disimpan menjadi bentuk yang namanya glikogen, yaitu simpanan gula di dalam otot dan dalam hati. Jadi dalam 2 jam pertama setelah kita makan atau setelah kita sahur, maka tubuh akan terasa segar. Kenapa? Karena tubuh itu akan mendapatkan pasokan energi dari makanan yang kita makan tadi. 2 jam setelah itu, maka glukosa yang dihasilkan dari makanan akan habis. Dan tubuh akan mendapatkan gula dari makanan, dari cadangan glukosa yang ada dalam gula tadi, disebut dengan glikogenolisis. Nah, glikogenolisis ini akan berlangsung selama 8 jam. Jadi, kalau kita sahur jam 4:30 misalnya begitu, sampai jam 7, tubuh kita akan mendapatkan pasokan makan langsung dari makanan sahur. Jam 7 sampai sekitar jam 2 atau jam 3, tubuh akan mendapatkan pasokan makan dari cadangan makan yang
tadi diubah oleh insulin tadi. Nah, mulai dari jam 3. Nah, di saat kita loyo-loyonya itu, setelah kita sholat asar, setelah kita mandi, biasanya maka tubuh akan terasa segar. Nah, sebenarnya terasa segarnya itu bukan karena mandinya itu. Bukan karena kita sudah ingin sekali buka sehingga perasaan kita menjadi senang, bukan itu. Tapi ada proses lagi dalam tubuh kita yang disebut dengan glikoneogenesis. Kalau tadi glikogenolysis memecah glikogen, sekarang disebut dengan glikoneogenesis. Artinya tubuh akan memecah gula dari cadangan non-glikogen, yaitu yang berupa lemak, kemudian berupa protein juga bisa. Nah, jadi dari perut kita akan diambil yang lemak-lemak itu, kemudian yang di paha kita, di pantat kita akan diambil menjadi gula. Tubuh kita akan menjadi segar. Itulah proses dalam tubuh. Nah, proses-proses itu menjamin manusia yang berpuasa, menjamin manusia yang berpuasa dengan sahur akan tetap sehat, tetap segar, tetap bisa hidup, survive. Meskipun dia itu sampai 24 jam puasa. 24 jam tidak minum dan tidak makan. Nah, itulah proses dalam tubuh kita. Itulah, jadi ada organ yang sangat penting sekali. Melihat proses yang sangat teratur, mulai dari insulin yang bekerja, kemudian terjadi glikoneogenesis, maka saya ingin membacakan pada para pemirsa semuanya dalam bacaan dari surat Al-Mulk ayat ke-3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Farji'il basara hal tara min futur. Tidak akan terlihat olehmu ciptaan Allah yang Maha Murah itu sesuatu yang tidak seimbang. Maka kembali lihatlah berulang-ulang. Dan kamu tidak akan melihat sesuatu yang tidak sesuai atau tidak seimbang. Itulah Allah sudah menegaskan pada surat Al-Mulk. Jika kamu itu melihat ciptaan Allah, maka kamu tidak akan melihat sesuatu yang tidak seimbang. Kita melihat betapa sempurnanya ciptaan Allah di sini. Allah menciptakan kelenjar pankreas yang panjangnya itu hanya sekitar 1,5 sampai 2 cm. Tapi kelenjar ini begitu luar biasa, bisa mengendalikan gula darah kita dengan mengeluarkan hormon insulin, kemudian hormon glukagon. Kalau para pemirsa juga tahu bahwa Allah juga menciptakan kelenjar di leher kita, itu namanya kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid itu di leher kita ada 2 buah di sini. Ini kelenjar ini mengendalikan proses metabolisme lemak, juga turut mengendalikan metabolisme gula. Juga Allah menciptakan kelenjar paratiroid yang ukurannya itu hanya sekitar 0,5 cm. 0,5 cm menempel di kelenjar tiroid. Karena saking kecilnya, kadang-kadang kalau operasi pengangkatan kelenjar tiroid, kelenjar ini turut diambil juga, padahal seharusnya tidak diambil. Dan kelenjar ini sangat bermanfaat, berguna pada metabolisme kalsium. Kapan kalsium akan dikeluarkan, kapan akan diserap. Sehingga kalau kelenjar ini diambil, tidak ada, maka seseorang akan minum kalsium seumur hidup. Nah, Allah juga menciptakan kelenjar namanya kelenjar adrenalin, kelenjar adrenal, kelenjar suprarenalis yang menciptakan hormon adrenal.
yang membuat kita bisa semangat kerja, bisa membuat kita marah, bisa membuat kita meloncat, bisa membuat kita menamplek kalau kita badminton, menendang kalau kita sepak bola, lari kalau kita dikejar orang. Kita juga bisa siap siaga setiap saat. Itu kecil sekali, terletak di atas ginjal, jumlahnya 2 kanan dan kiri, besarnya hanya sekitar 1 cm, tapi kuasa Allah sangat luar biasa. Karena itulah saya mengajak kepada para pemirsa semuanya agar kita semakin mensyukuri nikmat Allah yang telah menciptakan betapa organ kita ini luar biasa seimbangnya. Dan marilah kita tetap berpuasa dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena puasa itu tidak akan membuat tubuh kita menjadi luka, menjadi sakit, tapi justru akan membuat kita menjadi sehat. Demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan bisa bertemu lagi dalam kajian yang berbeda. Sekian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.